2.701 triliun itu berarti dia sudah bisa mendikte perkreditan, dia sudah bisa mendikte dana pihak ketiga, dia sudah bisa mendikte perpajakan, bahkan lebih konkret lagi, dia sudah bisa mendikte belanja negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Bincang Perubahan. Pada hari ini kita telah kehadiran tamu, seorang tokoh nasional, pengamat ekonomi politik dan politik ekonomi, ya, Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Habis lebaran ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin, taqabbal ya karim. Faizin. Baik, Bang. Ini setelah lebaran ini kita menarik juga berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya perekonomian Indonesia setelah pemilu ini, setelah pemilihan presiden. Kira-kira bagaimana gambaran ke depannya? Apakah ada perubahan ataukah bagaimana? Monggo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan kondisi penutup 2023. Kondisi penutup 2023 itu rupiah melemah. Pada situasi itu orang menuding kesalahan karena pihak luar. Pihak luar itu adalah perang Ukraina-Rusia tidak berakhir, berlanjut. Perang Hamas Israel, pertahanan Cina, gejolak atas posisi Cina, dan yang paling menarik adalah krisis di Jepang dan Inggris. Tapi yang menariknya istilah iklim ketidakpastian kenapa selalu berulang dari era tahun 80-an hingga sekarang. Selama 40 tahun perekonomian digelayuti iklim ketidakpastian itu berjalan selama 40 tahun. Oke, Bang. Kembali ke tadi. Jadi bagaimanapun peristiwa politik itu dinamis, tapi rupiah itu tetap jatuh. Apakah ini berarti memang ada sistem keuangannya itu sendiri yang problem atau bagaimana cara bacanya itu? Itu makanya saya tidak melepas sejarah dari tahun 80-an tadi yang sudah saya masukin di awal dekade. Nah, di 2004 itu sudah muncul isu tentang bagaimana Cina melakukan perlawanan, tapi sejumlah tokoh Yahudi menyatakan tetap we are still number one. Karena menyangkut masalah 4 hal. Belanja militer, mata uang, IT, itu mereka ya. Belanja militer, APBN, mata uang, satu lagi apa saya lupa, minyak. Diikuti dengan 2 minuman ringan, makanan ringan yang sudah melanjut dunia. CNN menambahkan 2, ini 4. Di situ perang makin kelihatan. Justru pada saat mereka menyatakan seperti itu, defisit neraca perdagangan Amerika terus-menerus membesar. 2008 adalah puncak kekalahan perdagangan itu. Dari sanalah sebenarnya rupiah, istilah saya, di era reformasi tidak pernah mengalami posisi stabil. Jadi kalau dari itu kita tidak stabil, dia makin melemah atau makin melemah. Mungkin melemah sampai sekarang. Bahkan ini sesungguhnya sudah melampaui era reformasi. Kalau reformasi cuma sampai 16.000, sekarang ini 16.200. Ya, hari ini ya. Artinya kalau balik ke dalam situasi perang dagang, yang dalam bahasa akademiknya adalah industrial manufacture war, dia berhubungan dengan 3 hal lain. Dia berhubungan dengan perang mata uang, dia berhubungan dengan perang ICT sebagai sarana pembayaran dan sarana delivery. Ketiga ini menunjukkan perang ekonomi. Dia akan dikunci oleh perang militer, kejadian seperti sekarang. Maka jatuhlah rupiah. Itu bahasa
bahasa kaum penguasa di Indonesia. Rupiah jatuh karena situasi tadi ini. Tapi sebenarnya, sebenarnya kalau kita, ini kata kuncinya, tidak punya ketergantungan impor pada energi, tidak punya ketergantungan impor pada pangan, tidak punya ketergantungan impor uang, utang luar negeri, impor uang, gitu kan. Punya tagihan luar negeri jauh lebih besar daripada kewajiban, gitu ya. Struktur perekonomian di dalamnya sehat, ditandai dengan hajat hidup orang banyak, tidak dikomersialkan. Lalu kemudian nilai tukarnya tidak diperdagangkan. Lalu tingkat suku bunganya seperti yang diberlakukan oleh yang namanya Jepang dan Swiss, bahkan dilakukan juga oleh nyaris dilakukan oleh Amerika. Maka kita tidak perlu menyalahkan pihak luar. Dalam bahasa muhasabah diri, kita justru harus menilai diri kita sampai seberapa jauh kita kokoh. Bahasa lainnya, sampai seberapa jauh iman Anda kuat. Gitu. Itu artinya nilai tukar kita kuat. Gitu. Tapi faktanya yang semua itu tergantung semua, impor semua, termasuk utang impor, macam-macam impor. Jadilah jeblok kan. Artinya ketika kita tarik situasi 2008 ke situasi 2024 selama 16 tahun, maka data saya menunjukkan, bisa lihat pada data nilai tukar, fluktuasi nilai tukar itu kelihatan bahwa nilai rata-rata sebenarnya 13.000, tepatnya 12.996. Artinya sesungguhnya dia sudah melampaui jauh pelemahan luar biasa. Nah, pelemahannya mencapai sekitar 3.000. 13.000 dari nilai rata-rata 16.200. 3.200. Nah, dari sana artinya rupiah sudah jatuh sampai mendekati 38% dari nilai rata-rata 12.000 segitu. Kalau diambil di era Soeharto cuma 3.814. Kalau di era Soekarno, dia cuma 300 sekian rupiah rata-ratanya. Apa poinnya? Poinnya gagal perekonomian Indonesia. Bukan hanya dalam posisi neoliberal, tapi di era ultra neoliberal seperti sekarang, tingkat kegagalan itu makin parah, makin dalam, dan makin meluas. Nah, makin sekarang menjadi-jadi. Makin TSM ya. Mari kita terjemahkan istilah makin mendalam dan makin luas. Mendalam itu ceritanya makin ke dalam bisa kita lihat pada tingkat ketimpangan. Di Indonesia orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Bayangkan kalau di Lebaran kemarin Kabupaten Indramayu orang berjejer minta duit di jalanan, gitu ya, tergelar habis. Bayangkan kalau sampai untuk makan seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak layak. Artinya demikian sulitnya makan. Dan itu bayangkan harga beras tidak terkendali, harga minyak tidak terkendali gitu. Itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sebenarnya orang kaya di kita itu berapa sih? 10 perusahaan atau 10 orang ya kalau nggak salah ya? Saya tergantung kita menggunakan rankingnya. Apakah sampai 10, 15, atau 25. Saya menggunakan pendataan 10 sampai dengan 25. Nah, kalau saya menggunakan 10 orang, nah 10 orang itu sudah menguasai sekitar 2.701 triliun. 10 orang ini. Itu angka 2023. Jadi belum termasuk di Maret 2024. Karena melemahnya nilai tukar. Nah, 2.701 triliun itu berarti dia sudah bisa mendikte perkreditan, dia sudah bisa mendikte dana pihak ketiga, dia sudah bisa mendikte perpajakan, bahkan lebih konkret lagi, dia sudah bisa mendikte belanja negara. Jadi kalau gitu, kalau dari kedalaman ini, jadi sebenarnya yang menguasai negara katakan gitu, ya kira-kira 10 orang itu ya? 10 orang ini yang akan mendikte ke partai politik, yang akan mendikte ke presiden. Ini yang disebut dengan demokrasi korporasi, istilah saya. Inilah demokrasi korporasi, di mana demokrasi ditentukan oleh kekuatan korporasi. Kemarin itu ditunjukkan oleh seorang pengusaha menyatakan bahwa 30% pengusaha Indonesia mendukung Prabowo Subianto. Nah, dia sedang memamerkan bahwa kekuatan keuangan ada di tangan mereka, kekuatan korporasi. Kalau dalam tesis akademik, itu yang disebut dengan state versus market. State-nya korporasi, marketnya korporasi, state-nya adalah negara. Nah, itu dia hendak menyatakan bahwa dalam sejarah dunia
memang orang kaya selalu berhadapan dengan dua, dengan negara, dengan rumah ibadah. Dan orang kaya pasti mengendalikan rumah ibadah dan negara. Nah, karenanya tadi ketika kita menyebut tentang 10 orang berkuasa, 10 orang paling kaya di Indonesia, dia sesungguhnya menggambarkan pemerintahan bayangan, the side of government. Disitulah siapapun pemerintahannya nanti, 10 orang terkaya ini akan menentukan kemana arah pemerintahan. Dan kalau yang 10 ini kira-kira gesernya nggak jauh-jauh, setelah pemilu kira-kira nggak jauh beda dengan sebelumnya gitu ya, yang berkuasa itu ya. Karena Anda bicaranya geser, berarti bicara perubahan ya. Kalau kita mengambil nama-nama, yang muncul baru nama-nama itu cuma 2. Low Tok Wong sama Dewi apa. Tapi sama-sama dari Bayan Resources. Sumbernya batu bara. Cuma 2 nama itu yang muncul dari 10, yang baru. Artinya yang lain tetap aja ya? Yang lain adalah orang-orang kaya sejak Orde Baru hingga sekarang. Apa artinya? Ya orang-orang kaya ini yang menentukan kemana gerak pemerintahan. Baik, Bang. Kan kalau kita berbicara pergerakan ekonomi, politik, kan bukan hanya pelaku ekonomi nih. Tadi kan kira-kira 10 lah. Nah, kalau dalam konteks politik kan berarti dibatasi hanya oleh pemimpin partai, lalu oleh mungkin dari segi yudikatifnya kayak apa gitu, bisa dijelaskan secara kuantitatif misalnya berapa? Kalau menggunakan Undang-Undang Dasar 2002, maka selain 10 orang yang menjadi ruhnya demokrasi, itu kerangkanya dipegang oleh partai politik. Digerakkan oleh presiden, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kita bisa bilang Indonesia sebenarnya dikuasai oleh 29 orang. 10 oligarki bisnis, 9 partai politik, ketua umum partai politik besar ya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 1 presiden. Total 29. Nah, kenapa kayak gitu? Karena menurut Undang-Undang Dasar 2002, yakni Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen, gitu ya. Partai politik adalah satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Partai politik adalah satu-satunya organisasi peserta pemilu. Individu boleh jadi peserta pemilu, gitu ya, tapi statusnya untuk daerah. Dan ternyata dalam pasal 23-nya, pasal 2 berapa lupa saya, itu tidak terlampau memberi peranan kuat terhadap DPD. Artinya memberi peranan kuat adalah parpol. Tesisnya menyatakan karena parpol adalah satu-satunya peserta pemilu yang menentukan DPR dan kemudian berhubungan dengan presiden, maka parpol adalah pemegang saham rezim, pemegang saham pemerintahan. Tesisnya menjadi, ini yang perlu kita ketahui, tesisnya menjadi semua lini menjadi dipolitisasi. Dampak dari politisasi menjadi komersialisasi. Semua kekayaan negara akan dikomersialisasikan. Karena jadi, ada kekuatan konglomerasi dan oligarki. Ada musuh di kriminalisasi. Segitiganya jadi segitiga politisasi, komersialisasi, kriminalisasi. Jadi PKK. Iya. Politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Yang menarik adalah keluhan aparat penegak hukum dalam sebuah diskusi tertutup pada saya. Struktur organisasi mereka jadi, jenjang karir mereka menjadi tidak karu-karuan. Karena dipolitisasi. Jadi Bang, sebelum lanjut, berarti kalau begitu sebenarnya yang menggerakkan sebut saja kekuasaan di negara ini adalah hanya 29 orang tadi itu ya. 10 katakanlah dari pengusaha yang oligarki itu, kemudian 9 ketua umum partai politik, lalu 9 Mahkamah Konstitusi dan 1 presiden. Hanya 29 itu. 29 itu. Dan itu menggunakan PKK tadi itu ya. Modalnya. Jadi kalau saya tidak suka dengan Rahmat Kurnia, saya akan cari kesalahan. Saya kriminalkan. Kalau Anda sudah menjadi salah satu pemegang saham dalam pemerintahan, saya akan memberikan konsesi. Di dalam konsesi itu ada ketemu korupsi, ya silakan menikmati konsesi, tapi Anda juga langsung saya jerat dengan kriminalisasi. Maka Anda tersandera. Maka posisi saham Anda tidak punya daya tawar. Sama seperti
PDIP sebagai partai pemenang pemilu dari 2014, 2019, dan 2024 tidak bisa apa-apa menghadapi. Itu bukti. Soheh, bagaimana mungkin partai pemenang pemilu tidak bisa bertindak apa-apa terhadap presiden. Padahal undang-undangnya jelas bahwa presiden itu diusulkan oleh partai politik, satu partai politik atau beberapa partai politik. Artinya pemegang sahamnya partai politik. Mestinya pemegang saham lebih menentukan daripada si direksi yang menjalankan gitu. Kalau pakai perusahaan gitu. Ternyata justru si presiden. Nah, itu berhubungan dengan korporasi. Kenapa? Karena partai politiknya gagal menjalankan peran. Kegagalannya ada 5. Menarik ini. Kegagalan rekrutmen. Kegagalan mobilisasi. Kegagalan menyalurkan aspirasi. Agregasi di dalamnya Kegagalan kaderisasi. Kegagalan di sini yang terakhir yang paling keuangan. Nah, di situ sebenarnya ini sudah dibuktikan oleh Juklin. Ketika Juklin mengamati politik di Amerika dari tahun 64 sampai dengan tahun 2004, selama 40 tahun. Juklin bilang politik Amerika sesungguhnya tergantung oleh kekuatan modal, karena baik kekuatan media massa, advertising, pressure group, para lobbyis, media massa, gitu ya, para pelobis-pelobisnya, termasuk lembaga survei, partai politiknya ditentukan oleh kekuatan korporasi. Nah, dari situ data saya menunjukkan bahwa dana kampanye di Amerika tiap tahun meningkat. Dan saat yang sama, dana lobby para korporasi di Amerika juga terus meningkat. Artinya dia ada korelasi positif ya, dari sini, dari oligarki ini. Dalam bahasa lain, itu yang membuat saya mendapat referensi bahwa sesungguhnya demokrasi di Amerika pun demokrasi korporasi. Karena baik biaya kampanye maupun biaya lobby sejalan dengan kekuatan korporasi itu, pengaruh kekuatan korporasi terhadap pemerintahan. Dan di Indonesia persis begitu ya. Di era COVID kelihatan betapa yang namanya Big Pharma bisa mempengaruhi Joe Biden. Di era Trump kelihatan betapa yang namanya kekuatan energi fosil mempengaruhi Trump, gitu loh kelihatan. Gitu. Di Indonesia juga bisa kelihatan itu. Kelihatan sekali. Gitu. Mirip sekali. Makanya kan yang kelihatan itu kan korporatokrasi. Nah, itu semua karena memang kita mencontoh Amerika. Karena memang Undang-Undang Dasar 2002 didiktekan oleh yang namanya Amerika. Yang liberal. Nah, itulah makanya Jimmy Carter sebagai National Democratic Institute menyatakan pada 2004, in majority Muslim country, demokrasi has won. Di mayoritas Muslim, di negara yang mayoritas Muslim, demokrasi telah menang. Di satu sisi dia mensubstitusi antara demokrasi dengan Islam, tapi di sisi lain juga melakukan dikotomi antara demokrasi dengan Islam. Nah, muncullah struktur yang 29 itu. Dan kemudian kalahlah Islam. Oke, muncullah ejekan tadi. In majority Muslim country, demokrasi has won. Karena memang demokrasi tidak diperuntukkan untuk orang Islam yang sungguh-sungguh ingin Islam kali gitu ya, Bang? Iya, jadi ceritanya begitu gitu loh. Jadi ceritanya, gambarannya. Nah, menariknya menjadi kenapa orang Islamnya malah justru banyak bersukacita dengan model demokrasi sejak 2004 sampai dengan 2024. Padahal faktanya kayak begini. Padahal faktanya begini gitu. Oke, Bang. Ini makin menarik, Bang. Jadi rupanya yang mengelola negara itu kan hanya 29. Lihat fakta begini, itu kira-kira gimana ininya? Solusinya itu kok kayak nggak ada harapan solusi gitu. Gimana mestinya itu? Kalau Anda ngambil sikap bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Berkuasa, Termaha Berkuasa, Termaha Bijaksana, gitu ya, Termaha Kaya, maka fajar pasti terbit. Kalau kita yakini fajar masih terbit, maka kejadian seperti bagaimana Afghanistan, Taliban, berhasil menendang 2 raksasa. Sampai dengan tahun 2000, Afgan sudah berhasil menendang Rusia Soviet.
Sampai dengan 2021, Afgan Taliban berhasil menendang Amerika. Amerika, dua raksasa berhasil Dua raksasa berhasil mereka tendang. Entah mengundurkan diri, entah gimana, pokoknya kalah aja. Kalah, hengkang lah dari situ. Itu bukti bahwa andai kata kita sungguh-sungguh beriman, pertolongan Allah akan turun. Oke. Sementara fakta yang kita hadapi, baik sistem politik maupun sistem ekonomi, kita sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah menyimpang dari ajaran Islam. Di demokrasi kita bersukacita, di area politik kita bersukacita dengan demokrasi liberal, di ekonomi kita bersukacita dengan riba. Padahal dua-duanya itu menjerumuskan. Mungkin ada pikiran juga, ini kan dari dulu gini-gini aja. Perlu ada cara berpikir out of the box. Sehingga kan legal juga kalau ada yang berpikir bahwa memang ini perlu ada penyiapan masyarakat lewat dakwah Islam untuk menerapkan Islam. Karena begini, jadi kan kalau kita berubah itu, kan harus tahu kondisi sekarang kayak apa. Ternyata kan hanya dikuasai oleh 29. Lalu berikutnya, kita ini mau berubah kemana? Nah, ini kan harus clear kan mau berubah kemana. Kemudian, bagaimana jalan perubahannya, lalu siapa yang merubahnya. Nah, saya pikir ini adalah objek to discuss ya di kita gitu ya. Kata kunci pertama adalah membebaskan diri dari keterjajahan. Penting itu. Membebaskan diri dari kebodohan. Membebaskan diri dari kemiskinan. Membebaskan diri dari ketimpangan. Yang paling penting yang terakhir. Apa tuh? Membebaskan diri dari kehinaan. Dari kehinaan. Yang kehinaan bebas. Kehinaan ini bisa terjadi karena kesalahan sistem nilai, kesalahan perilaku, kesalahan peradaban. Nah, Indonesia posisi sekarang, ini kehinaannya nyaris lengkap. Kesalahan nilai, kesalahan cara pandang, kesalahan tindakan, kesalahan peradaban. Terus kalau dihasilkan selama satu generasi. Kalau tadi kebebasan yang lain itu yang 1, 2, 3, sekarang nampaknya belum juga ya? Lima-limanya tidak. Lima-limanya tidak. Kita kita tetap tidak bebas dari penjajahan. Kita tidak bebas dari kebodohan. Kita tidak bebas dari kemiskinan. Kita tidak bebas dari ketimpangan. Kita tidak bebas dari kehinaan. Baik. Artinya apa? Perubahan. Artinya kita butuh bagaimana melakukan pembebasan. Dan untuk melakukan pembebasan itu kita perlu berubah. Berubahnya adalah itu. Menarik sekali. Pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, Bang Nursi, kita pingin lama berbincang. Terima kasih. Tapi ini udah, saya pikir cukup dulu, nanti kita lanjut. Terima kasih, jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Baik, pemirsa Bincang Perubahan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Alhamdulillah.